Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang ini saya ngobrol santai dengan Kiai Bukhari, Ustadz Imran. Kita selaku santri dan kader Nahdlatul Ulama yang terus berkhidmat untuk kemaslahatan umat, kita sama-sama berkhidmat di kepengurusan NU. Ustadz Imran ini di LPNU, saya di Lazisno PBNU, Kiai Bukhari aktif menjadi pengasuh pondok pesantren. Akan tetapi kita ini juga berpikir tentang ekonomi umat, khususnya ketahanan pangan. Kita mengetahui bahwa pemerintah Republik Indonesia di masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo punya program yang namanya makan bergizi gratis, MBG. Nah, saya mau tanya kesiapan Kiai Bukhari selaku pengasuh pondok yang juga memiliki pendidikan. Nah, pandangan Kiai Bukhari terkait dengan program ketahanan pangan dan hubungannya dengan makan bergizi gratis ini bagaimana, Kiai Bukhari? Ya, terima kasih, Yai. Jadi sebenarnya makan bergizi gratis ini adalah satu program yang menurut saya luar biasa ketika ini bisa dilakukan dengan baik. Saya di tempat saya di Pondok Pesantren Ihyaus Sunnah, lembaga pendidikan mulai dari sekolah prasekolah, kemudian ada SMK ya, SMP dan SMK. Jadi ada kurang lebih 300 siswa secara keseluruhan yang tiap hari beraktivitas di pondok pesantren kami. Hanya saja tempat saya berada di paling ujung kota Jember, agak naik, agak pelosok, lewat hutan. Nah, ini kira-kira seperti apa teknik agar nasi ini bisa, agar makan gratis bergizi ini bisa nyampe begitu. Loh, sampai sekarang belum nyampe? Belum nyampe. Bahkan diajak ngobrol saja belum ini. Masya Apa Allah. karena memang keterbatasan kami yang ada di pelosok, karena memang semuanya sudah serba online sebenarnya, akan tetapi menjadi persyaratan dapur ini cukup berat untuk bisa dilaksanakan di tempat kami. Walaupun secara teknik kami juga siap, sudah terbiasa dengan memberikan makan lebih dari 500 atau bahkan 1000 orang sudah terbiasa. Tapi itu pada saat acara saja. Nah, ketika ini menjadi kegiatan siswa, ini yang perlu dicarikan jalan keluar terbaiknya. Baik, Kiai Bukhari. Nah, sekarang Ustadz Imran. Kira-kira ketahanan pangan dengan program MBG. Nah, karena begini, saya mengkhawatirkan ini dimonopoli oleh pemilik modal. Bisa saja orang Jakarta yang memiliki modal besar lalu ngesupkan program MBG ini ke daerah-daerah yang itu diberikan kepada jaringan-jaringan pemilik modal. Beras sudah disuplai dari Jakarta. Nah, barang-barang kebutuhan lainnya juga disuplai dari sana. Kan ini tidak ada hubungannya nanti dengan ketahanan pangan daerah, kampung. Nah, sebenarnya MBG ini sangat strategis. Andai kata memberdayakan masyarakat yang ada di daerah tersebut. Misalnya di daerah Sukorejo, Bangsal Sari, Jember.
Nah, dalam satu desa ini ada sekian sekolah. Ada SD, ada SMP, ada SMK. Nah, kita tunjuk orang yang bisa memasak dengan syarat seluruh bahan-bahan mengambil di daerah Desa Sukorejo. Mulai dari berasnya. Mas Yono. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yai. Jadi program makan bergizi gratis 100 harinya Pak Presiden Bapak Prabowo ini luar biasa. Ketika dikaitkan sama ketahanan pangan, tetapi lagi-lagi memang program ini memang harus menyentuh masyarakat sekitar. Benar dikatakan Kiai Misbah tadi, mulai berasnya, mulai telurnya, seluruh makanannya itu mengambil di tempat sekitar. Tetapi ini hanya program, anggap aja hanya program sementara. Apakah setahun sampai 5 tahun itu akan dilakukan. Nah, yang jadi problem memang apakah bisa menyentuh di masyarakat-masyarakat pinggiran yang sementara program ini khawatir terjadi kapitalisasi. Itu yang problem. Kapitalisasi artinya dikuasai dari golongan tertentu yang tidak menyentuh masyarakat kecil. Contoh di desa saya di Balu juga sama. Sepertinya belum tersentuh. Nah, sepertinya isu-isu kapitalisasi ini ada. Memang ketika dilakukan program makan bergizi gratis ini kan diilhami bagaimana masyarakat siswa kita itu memiliki EQ seperti Einstein. Kecerdasan EQ-nya luar biasa sehingga melahirkan nanti generasi muda yang benar-benar cerdas, memiliki ketahanan gizi, ketahanan fisik sehingga melahirkan kecerdasan yang luar biasa seperti Einstein yang baca begitu. Nah, hubungannya dengan ketahanan pangan. Ketika siswa itu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun mengalami gizi yang baik, tentu EQ-nya semakin tinggi, akan menghasilkan kualitas yang paling bagus. Nah, ini akan mempengaruhi membentuk ketahanan pangan mandiri. Kalau bicara ketahanan mandiri saat ini memang contoh di bidang pertanian, anak-anak itu 10% atau 2% SMK atau S1 yang benar-benar mau bertani. Seperti saya pun anaknya petani tapi nggak mau bertani. Tapi dengan program ketahanan pangan yang melahirkan milenial, petani milenial mandiri yang dikonon itu dari Kementerian Pertanian itu outputnya itu penghasilannya itu 10 juta per bulan, ini menarik. Ketika cuma difasilitasi dengan pertanian modern. Nah, kalau saya sendiri dengan melihat masyarakat kita itu yang sudah anak-anak milenial itu tidak mau terjun di dunia pertanian, menarik dalam membentuk ketahanan pangan mandiri dilakukanlah pertanian digital. Pertanian digital. Pertanian digital di marketplace, di e-commerce, di YouTube itu masih kecil, masih sekitar menurut saya nggak sampai 5% yang melakukannya. Membentuk ketahanan pangan mandiri. Karena ketahanan pangan mandiri ini sangat tergantung kepada suksesnya dari makan gizi gratis. Makan gizi gratis kalau memang tidak sukses hanya formalitas, ya tentu garami lautan. Gitu. Tidak ada efek samping ke belakang menentukan siswa, terutama di pucuk gunung seperti Ibu Kori tadi, apa iya siswanya tersentuh dengan gizi gratis semuanya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada, terutama dari tempat-tempat, karena isu daripada tempatnya itu syaratnya berat, berat. Yang ditempatinya, ya katanya bisa ngasup lah. Tapi kalau dari yang menang tender itu konglomerasi, kapitalisasi itu juga berat. Ya. Efeknya ke masyarakat itu hanya program formalitas. Seperti yang sudah dinas-dinas itu program kita kan rata-rata program formalitas yang tidak nyambung, hanya menghabiskan anggaran. Yang dikatakan gitu ya. Sudah. Kira-kira itu ya. Ya. Terima kasih ya. Terima kasih, Mas Imran. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.